Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sukacita kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini dengan tujuan yang sama, kita ingin memuliakan Tuhan. Saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom meeting Shalom. Tadi saya sempat cek, kayaknya belum ada yang sempat gabung Bapak Ibu Saudara. Tapi saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini bahwa kita tidak sedang menonton ibadah, tetapi kita sedang terlibat dalam ibadah. Amin. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Ketika kita puji Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang layak puji, Allah yang layak disembah. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru Tuhan. Besar setiamu. Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. Penyertaanmu sempurna. Hari ini menjadi bukti di mana kami boleh berada di bulan yang baru, di hari yang baru, di minggu yang baru. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Apapun boleh kami hadapi, apapun boleh kami lalui, tetapi bukti penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang, kami gereja-Mu bersatu hati hendak meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami bawa korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau lebih dulu sucikan, kuduskan setiap kami. Ampuni atas dosa kesalahan kami. Layakkan kami menghadap tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya kami akan diberkati oleh Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap saudara kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini atau yang akan join dengan Zoom meeting. Tuhan berkati mereka, tibakan mereka tanpa kekurangan suatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami siap menyembah Engkau dalam satu nama ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang tiada seperti-Mu Tuhan. Katakan, ku sembah Kau Allah kuasa. Ku sembah Kau Allah kuasa. Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Sekali lagi, sembah Kau Allah hidup. Ku sembah Kau Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah kuasa. Ku sembah Kau Allah kuasa. Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau berkati hidupku, Kau berkati hidupku,
berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Amin, saudara. Mari naikkan pujian ini. Ku sembah, ku sembah Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, sungguh tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Katakan, Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati, Kau berkati hidupku, dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Katakan, Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur Tuhan, naikkan syukur kepadamu. Lebih lagi, Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Katakan, Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Jemaat sendiri katakan, Kau berkati Tuhan, Kau berkati kami bawa syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus.
angkat suara kami sembah Engkau, kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Kiralama ya syandara laba karalama ya ralaba, kiralaba karalama ralama ya ralama ya ralaba ya ralaba karanama ya ralaba, kiralaba karalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kiralama ya syandara laba karalaba ralaba ya ralaba ya ralaba, oralaba karalama ya ralaba ya syandara laba karalaba ralaba ralaba, kiralama ya syandara labo, kiralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya. Kiralama ya syandara labo, kiralama ya syandara labo. Untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan, kami sembah, kami sembah Tuhan. Kiralama ya syandara lambo, ya ralaba karalama ya ralaba ralaba. Mari bebaskan roh-Mu, sembah Tuhan. Haleluya. Tinggikan namanya. Kiralaba karalama ya ralama ya ralama ya ralaba, syana ralaba karalama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralaba karalaba ralaba ralaba, syana ralaba karalaba ralaba ya ralaba karalama ya ralama ya ralama ya ralaba ya ralaba. Hadirat-Mu penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralama ya syandara lama ya ralaba karalaba, oralaba karalama ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba karalama ya ralaba ya ralaba, syaralaba karalama ya ralama ya ralama ya ralaba karalaba ralaba ya ralaba, oralaba karalama ya ralama ya ralama ya ralaba ya ralaba, syaralama ya ralama ya ralama ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralamu. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami bawa syukur kami padamu. Kau Allah yang hidup, Kau maha kuasa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiralama ya syandaramu, kiralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba karalama ya ralama ya ralaba ya ralaba. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia layak terima pujian, Dia layak terima hormat, maha kuasa, besar dan mulia. Surga bumi kan menyembah Tuhan. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya.
terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, terpuji namanya. Dia layak terima pujian, hanya Kau, Dia layak terima hormat. Maha kuasa, besar dan mulia, surga bumi kan menyembah Tuhan. Surga bumi, surga bumi kan menyembah Tuhan. Surga bumi, surga bumi kan menyembah Anak domba yang duduk di tahta layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan korban syukur pagi ini. Biarlah Tuhan ibadah pada pagi ini, oh Tuhan, ibadah yang sejati, ibadah yang membawa hadirat-Mu Tuhan turun di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu pagi ini, nyatakan mujizat-Mu pagi ini Tuhan. Basahi tempat ini dengan kemuliaan Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa memberkati Indonesia. Kami percaya Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia sembuh. Haleluya, Indonesia sembuh. Bahkan bangsa kami Engkau bangkitkan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dikagumi oleh bangsa-bangsa. Sebab kami tahu api Pentakosta ketiga sudah menyala atas negeri kami di dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat hari-hari ini penuaian terbesar dan terakhir, penuaian terbesar dan terakhir dinyatakan atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. 34 provinsi Engkau lawat semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini bawa presiden kami, oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan wakil presiden kami Bapak Ma'ruf Amin dan Bapak Insinyur Joko Widodo. Berkati Tuhan, oh pemimpin negeri ini, biarlah roh takut akan Tuhan terus melingkupi Tuhan. Oh presiden kami dan wakil presiden kami, berikan Tuhan hikmat yang dari surga, bahkan hati yang bijaksana dalam setiap membuat keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi negeri ini. Di dalam nama Yesus, perlindungan, oh Kau nyatakan Tuhan bagi keluarga besar mereka. Roh, jiwa dan tubuhnya Tuhan, biarlah terpelihara dengan sempurna. Kesehatan, kekuatan baru, hikmat yang berlimpah-limpah dari surga dinyatakan bagi pemimpin negeri ini Tuhan dan wakil presiden Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kami juga membawa seluruh Tuhan, oh pemerintahan di tangan-Mu Tuhan, oh dari DPR, MPR, para menteri, biarlah roh takut akan Tuhan melingkupi mereka semua, sehingga mereka Tuhan benar-benar bekerja untuk rakyat, untuk negeri ini Tuhan, dalam nama Yesus. Segala mental korupsi Tuhan menyingkir dari setiap perangkat-perangkat pemerintahan ini dalam nama Yesus. Dan waktunya Tuhan mereka melihat kemuliaan Tuhan atas pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami juga membawa pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, dari Kepala Pembina kami Bapak Insinyur Diko Nyotoro Harjo. Tuhan memberkati hamba-Mu dan keempat wakilnya. Biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan terus nyatakan bagi pelayanan hamba-Mu untuk menjadi
messenger-messengermu Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini, mempersiapkan umat yang layak dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kami juga membawa Gembala CK5, Bapak Timotius Hardono dan Ibu Indri Kabul. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati pengembalaan hamba-Mu di CK5. Bahkan Tuhan, setiap cabang-cabang ranting-ranting yang dibuka, penuaian jiwa itu terjadi Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk pelayanan di multimedia Tuhan, di media Tuhan, media sosial. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang mendengar kabar Injil ini, banyak jiwa-jiwa yang berbalik dari jalan yang jahat. Mereka mengenal Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, di dalam nama Yesus. Dan pagi ini juga kami melepaskan shalom bagi Pulau Bali. Engkau memberkati Bali Tuhan, Bali dipenuhi kemuliaan Tuhan, Bali dipenuhi kemuliaan Tuhan. Hujan awal, hujan akhir dinyatakan bagi Pulau Bali. Oh, dalam nama Yesus Engkau memberkati seluruh pemerintahan Pulau Bali, gubernur, wakil gubernur, bahkan seluruh kabupaten yang ada, pemimpin-pemimpin kabupaten. Biarlah roh takut akan Tuhan hari-hari ini mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Sebab tidak ada nama lain yang berkuasa yang menyelamatkan umat manusia di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, oh Injil Kerajaan Allah, oh diberitakan sampai ke pelosok-pelosok Pulau Bali, sehingga Bali Tuhan dipenuhi kemuliaan-Mu, Bali dipenuhi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami boleh ada, gereja-Mu boleh ada Tuhan di tempat ini, di kota ini. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu membawa restorasi Pondok Daud, merestorasi kota, merestorasi setiap umat-Mu yang hadir, sehingga mereka boleh melihat Tuhan hari-hari ini, mereka boleh mengalami hadirat Tuhan hari-hari ini lewat gereja-Mu di tempat ini, lewat Pondok Daud yang membawa doa pujian penyembah di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan di dalam nama Yesus. Dan hadirat-Mu Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Berkati Tuhan gembala kami di tempat ini, Bapak Timotius Asmara dan Ibu Ingrid Tan. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah jubah, oh kerendahan hati, jubah yang penuh kuasa Engkau kenakan bagi hamba-Mu ini, sehingga mempersiapkan rumah tangga yang masuk di dalam Blessed Family Brings Miracle. Itu Tuhan yang kami bawa Tuhan, sehingga kota kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus dan umat-Mu Tuhan, mereka yang beribadah di rumah-rumah, pagi ini mereka juga mengalami lawatan-Mu, mereka mengalami pembebasan pagi ini. Mujizat-Mu Tuhan bekerja pagi ini. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mereka mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus dan Injil-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pagi ini, biarlah pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Asmara. Pengurapan kuat kuasa Roh Kudus mengurapi bibir lidah hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran yang dibentangkan pagi ini, kebenaran yang sejati, yang membawa kami Tuhan masuk di dalam pembaharuan setiap akal budi kami, mempersiapkan kami untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman, di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh mengalami kepekaan demi kepekaan Tuhan untuk menangkap isi hati-Mu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhir, kemuliaan Tuhan turun atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan haleluya. Haleluya. Kami siap bersuka cita meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menguji Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita di tempat ini, sebab Tuhan ada di tempat ini, saudara. Amin. Tuhan ada bersama saudara dengan kita. Haleluya. Besarlah Engkau Tuhan dan layak dipuji. Naikkan pujian ini saudara. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan,
pujian ini sama-sama saudara. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya kekal kuasa. Kami aman berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Kau Allah kami ya Tuhan, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya, katakan perkasa. Allah yang perkasa yang ada di pihak kita. Berikan tepuk tangan sekali lebih dahsyat buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kau Allah yang layak kami puji, Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Sama-sama katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Yes Lord, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia,
Raja, Engkaulah yang memerintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorak-sorai. Haleluya. 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 Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terus dalam sikap hati yang menyembah, Saudara. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami hari ini. Kami perlu tuntunan-Mu untuk membawa kami melangkah dari hari ke hari ke depan Tuhan. Kami perlu Engkau. Nyatakanlah kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiralamaya syandarala bakarala bayarala. Oh Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Naikkan pujian Yesus kepada Tuhan. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari kita bangkit berdiri ya. Mulut dengan pujian. Mulutku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian
di atas segala raja yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sebentar hendak mendengarkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, siapkan setiap tanah hati kami Tuhan, untuk kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar firman yang disampaikan Tuhan adalah firman yang memang daripada-Mu, dan biar firman ini akan menjadi benih yang akan bertumbuh subur dalam setiap kehidupan kami, berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, kami kuduskan tempat ini, kami kuduskan pengurapan-Mu atas tempat ini, biar iblis yang hendak mencuri firman-Mu, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan, Kau yang berkuasa atas ini, dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat kehadirannya. Ini ibadah onsite yang kedua ya. Jadi selama ini kita ibadah online. Terima kasih. Hari ini judul khotbah saya adalah telinga yang peka. 7 hari lagi, ya, tepatnya tanggal 9. 7 hari lagi, tepatnya tanggal 11. Kalau Bapak Ibu tahu ada sejarah kurang lebih 20 tahun yang lalu, tanggal 11 September itu adalah peristiwa yang cukup terkenal di mana Amerika mengalami teror yang dikenal 9/11. Ya, 9/11 which is World Trade Center attack ya. Jadi saat itu Amerika diserang oleh teroris sehingga mengakibatkan runtuhnya 2 gedung World Trade Center di New York City. Nah, pada waktu itu ada kurang lebih 3.000 jiwa yang tewas saat itu ya, karena serangan itu 3.000 itu ada yang di dalam 2 gedung itu ya, dalam 2 gedung itu 2.000-an, kemudian ada 7 pesawat yang dibajak dan kurang lebih ada 3.000-an, cukup besar ya, itu serangan yang cukup mematikan. Nah, tapi Bapak Ibu, dari sekian banyak yang tewas, sebenarnya ada puluhan lainnya itu yang selamat ya. Kalau kita baca artikel-artikelnya itu menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena ada orang-orang yang selamat dari serangan itu. Nah, ada beberapa story atau testimoni dari orang-orang yang selamat ya. Ini contoh beberapa yang saya kumpulkan. Yang pertama adalah seorang pemimpin perusahaan di gedung itu, dia cuti hari itu karena dia menghadiri anaknya yang baru masuk sekolah TK waktu itu. Ya, jadi dia sengaja cuti untuk datang ke sekolah anaknya, sehingga dia selamat hari itu. Kemudian ada lagi pria yang lain yang dia selamat gara-gara dia punya giliran untuk membawa donat, ya. Jadi dia harus keluar gedung. Orang lain lagi ada seorang wanita, dia terlambat ke kantor gara-gara alarmnya tiba-tiba mati, nggak pernah mati, tiba-tiba hari itu mati, sehingga dia terlambat ke kantor. Kemudian ada lagi yang terlambat gara-gara dia harus naik di stasiun kereta bawah tanah dan terjadi kecelakaan mobil sehingga semua jadwal itu terlambat semua sehingga dia terlambat ke kantor dan dia selamat. Kemudian ada lagi yang orang itu sudah siap nih ke kantor, sudah pakai jas dan dengan tidak sengaja ada makanan yang tertumpah di pakaiannya dan dia mau nggak mau harus pulang kembali ke rumah untuk ganti baju. Dia selamat. Kemudian ada lagi yang tiba-tiba mobilnya mogok hari itu. Dia terlambat, nggak bisa datang tepat waktu. Dan yang terakhir ada orang juga yang harus tiba-tiba ada telepon panggilan dan dia harus keluar gedung. Kemudian di detik itu juga gedung itu ditabrak oleh 2 pesawat teroris. Saudara, kenapa saya ceritakan ini ya? Saya ceritakan ini adalah ternyata ada banyak hal di dunia ini yang tiba-tiba tuh kelihatannya itu menjengkelkan, betul ya? Sesuatu tuh menjengkelkan,
tidak sesuai plan, tidak sesuai perkiraan, tidak sesuai schedule, tidak sesuai harapan-harapan kita, dan itu sangat menjengkelkan kita. Tiba-tiba ternyata itu menyelamatkan hidup kita. Ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu punya kesaksian-kesaksian seperti itu, dan saya percaya juga bahwa ada rencana Tuhan buat kita kalau kita belum mati hari ini. Amin. Amin ya. Jadi kita diselamatkan Tuhan gara-gara Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Oke. Hari ini saya akan berkhotbah judulnya Telinga yang Peka. Saya membaca sebuah buku yang cukup bagus, judulnya Telinga yang Peka. Kenapa saya mau sharing ini? Karena ini sangat penting buat kehidupan kita saat-saat ini. Betul ya? Hari ini kita mungkin mengalami kebingungan yang pandemi ini kapan berakhir. Kita mau buka bisnis apa saat ini? Kita mau pindah ke kota mana hari ini? Atau kita mau berpartner dengan siapa hari ini? Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki bisnis kita? Saya mau mengelamar pekerjaan di mana dan sebagainya. Kita membutuhkan telinga yang peka. Telinga yang peka itu adalah telinga untuk kita tuh bisa mendengar suara Tuhan. Telinga supaya kita tuh tahu rencana Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, amin ya. Kita mau belajar sama-sama untuk kita belajar bagaimana kita sebagai orang percaya, bukan hanya kita percaya sebagai orang Kristen, tapi kita punya keistimewaan karena kita boleh mendengar suara Tuhan. Amin. Yang mau belajar katakan amin. Haleluya. Oke, lanjut. Dalam Alkitab itu kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab di mana Tuhan tuh langsung bicara sama mereka. Kita tahu Adam diberitahu sama Tuhan mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Nuh, dia dikasih tahu Tuhan untuk membuat bahtera sehingga dia selamat. Ada lagi Yusuf, dia diberitahu mimpi-mimpi yang orang lain tidak tahu. Elia, dia berdoa dan Tuhan bicara mengenai kekeringan, mengenai dia harus kemana pada waktu musim kering, dan sebagainya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita bisa baca banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab di mana mereka, Tuhan bicara dengan mereka. Ya, saya percaya kita semua rindu untuk Tuhan berbicara dengan kita dan kita bisa mendengar Tuhan bicara sama kita. Haleluya, amin ya, amin. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Nah, nanti saya ajak Bapak Ibu untuk membaca Yohanes 10 secara utuh, ya, secara satu perikop. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Kalau kita domba-dombanya, kita itu harusnya mengenal suara gembala kita. Amin. Di sini dikatakan domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kalau kita melihat ensiklopedi tentang gembala dan domba, itu di padang rumput yang cukup luas dan domba-domba itu ada ribuan. Hanya ada satu gembala, dia tuh teriak, domba-dombanya tuh ngumpul, saudara. Saya kadang-kadang mikir kok bisa ya, gitu ya. Serius. Ya, coba nanti saudara lihat di National Geographic atau di YouTube, itu banyak. Jadi gembala yang memang gembala dari domba-domba itu dikenal suaranya oleh domba-dombanya. Nah, di perikop Yohanes 10 ini Tuhan juga katakan bahwa kalau dia tuh bukan gembala domba-domba itu, domba-domba itu tidak mengenal suaranya. Sehingga dia mau teriak dengan cara yang sama, dengan kata-kata yang sama, domba-dombanya tidak mengenal suaranya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengenal suara gembala kita, dan percayalah saudara, Tuhan itu mau setiap kita untuk mendengar suaranya. Ya, amin, amin ya, karena dia adalah gembala kita. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat saat ini ada masalah yang cukup serius yang kita hadapi, ya. Jadi yang saya katakan di sini masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah hoax,
berita-berita palsu yang ada di sekeliling kita. Setuju ya? Terutama saat ini kita bicara mengenai vaksin. Banyak pro kontra mengenai vaksin. Malah gereja sendiri itu juga berantem masalah vaksin. Ada gereja yang bilang jangan vaksin, ya. Ada gereja yang bilang harus vaksin dan sebagainya. Saya mengumpulkan beberapa artikel. Ini artikel resmi ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti ada di Menkominfo. Mereka mengumpulkan berita-berita hoax di sosial media dan mereka membuat klarifikasi. Ini hoax atau bukan, ya. Bahkan ada di berita-berita media nasional resmi itu pun bisa hoax, Saudara. Ya. Ini saya bacakan beberapa. Singapura menghentikan vaksinasi setelah 48 orang meninggal. Wih, serem ya. Berikutnya, Bill Gates dan CEO Pfizer menolak disuntik vaksin COVID-19. Berita berikutnya, COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak keberadaan orang yang telah disuntik vaksin. Berita berikutnya, dan Ramil Kobamas di Gresik meninggal akibat disuntik COVID-19. Berita berikutnya, 48 orang dilaporkan tewas di Korea Selatan usai disuntik vaksin COVID-19, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya percaya teman-teman di sini membaca berita-berita itu, benar ya? Membaca setiap hari, baik itu di televisi, baik itu di internet, baik itu di Instagram, baik itu di berita-berita nasional maupun internasional. Dan gara-gara berita-berita seperti inilah kita jadi apa? Bingung. Berita yang benar itu yang mana, yang palsu itu yang mana. Betul ya? Nah, mari saudara, kita sebagai orang percaya, saya hari ini mau ngajar saudara untuk kita belajar, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang dari Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar. Masalah kita saat ini adalah kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ada 3 hambatan utama kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, ya. Jadi secara ringkas ada 3, yaitu yang pertama adalah ketidakpercayaan kita. Yang kedua adalah roh yang tidak berkembang. Yang ketiga adalah roh ketulian. Mari kita lihat apa maksudnya dari masing-masing. Yang pertama mengenai ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini bicara mengenai iman. Dalam Ibrani 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah nggak kelihatan. Kalau kita percaya sesuatu yang kelihatan itu bukan iman, ya. Kemudian dalam Ibrani 11 yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, beberapa minggu lalu saya berkhotbah mengenai gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di situ saya jelaskan mengenai di akhir zaman ada orang-orang yang pelitanya itu kehabisan minyak. Kehabisan minyak karena apa? Karena memang nggak ada minyaknya, mereka nggak persiapan. Minyak itu bicara mengenai apa? Firman Tuhan. Api itu bicara mengenai iman. Kalau iman kita di akhir zaman ini mulai pudar, mulai kita sudah mulai tidak percaya sama Tuhan, mulai ragu-ragu kepada Tuhan, mulai tidak baca Alkitab, mulai tidak ke gereja. Hati-hati saudara, sebentar lagi iman kita akan padam. Jadi hambatan utama untuk kita tidak bisa mendengar suara Tuhan yang pertama itu adalah karena kita tidak percaya, ya. Kita lebih percaya sama berita-berita di luar, ya. Jadi itu yang pertama hambatannya. Yang kedua bicara mengenai roh yang tidak berkembang. Jadi poin kedua itu adalah roh yang tidak berkembang. Maksudnya apa? Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi
di sini dikatakan ada roh, jiwa, dan tubuh. Manusia itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh fisik kita yang kita kasih makan setiap hari. Ada nasi padang kita makan. Kita pingin es krim, kita beli es krim. Ya, sesuatu yang kita inginkan secara daging, secara tubuh, itu tubuh. Kemudian jiwa bicara mengenai pikiran, perasaan, kehendak. Dimana kalau kita lagi stres, kita pengen apa? Kita pengen nonton film yang happy-happy lah ya, biar kita bisa gak stres lagi. Atau kita sudah jenuh nih karena pekerjaan, kita berangkat ke gunung, ke Bedugul ya, kita sewa sebuah hotel, kita bisa menikmati pemandangan dan kita jadi rileks, kita jadi tenang ya. Itu bicara mengenai jiwa, saudara. Nah, apakah jiwa kita sudah sering diberi makan? Tubuh kita dikasih makan setiap hari, apa yang tubuh mau dikasih makan. Tapi saya mau nanya saudara, apakah roh kita sudah diberi makan? Porsinya sama besar pada saat kita memberi makan tubuh dan jiwa kita. Saudara-saudara semua bisa jawab dalam hati, apakah roh kita diberi makan yang sama porsinya terhadap tubuh dan jiwa? Nah, ini yang menyebabkan kita memiliki roh yang berkembang atau tidak, itu karena makanannya. Saya kasih ilustrasi dari gambar ini adalah ada anjing yang kurus, kering, tinggal kerangka, gara-gara apa? Tidak diberi makan. Dia kalau diadu sama anjing yang diberi makanan bergizi setiap hari, tidak perlu kita perdebatkan, anjing yang mendapat makanan yang cukup, dia akan menang kalau fight. Betul ya? Nah, begitu pula roh, jiwa, dan tubuh kita. Pada saat roh kita tidak diberi makan, ya percaya saudara, sebentar lagi iman kita akan pudar. Sebentar lagi kita akan lebih percaya dengan hal-hal yang bukan rohani. Jadi supaya roh kita tidak mati atau tidak kurus, tidak kalah sama tubuh dan jiwa, kita harus memberi makan rohani kita dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin, haleluya. Ya, jadi kita harus mulai kasih makan roh kita. Makanan firman setiap hari, makanan bergizi setiap hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang ketiga, hambatan untuk kita mendengar suara Tuhan adalah roh ketulian. Apa yang dimaksud roh ketulian? Yuk kita baca dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 sampai ke-35 ya. Agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu biar ngerti maksudnya itu apa ya. Saya bacakan, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkannya padanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu dan oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapus hutangnya. Berikutnya, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak kawannya kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo supaya ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi saudara, perikop ini bicara mengenai pengampunan.
Perikop ini bicara mengenai belas kasihan Tuhan pada kita. Kita percaya saudara bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosa kita, amin. Tapi apakah kita sudah mengampuni orang yang bersalah sama kita? Ya, coba kita masing-masing introspeksi. Yuk, apakah kita masih menyimpan dendam kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Padahal Tuhan sudah mengampuni kita, nggak perlu diingat-ingat lagi dosamu. Dosamu yang merah seperti kimesi, Tuhan katakan akan putih seperti salju. Jadi roh ketulian tuh bicara mengenai kita tuh tidak mau mendengarkan Tuhan. Kadang kita tuh sudah diingatkan Tuhan, jangan korupsi lagi ya. Kemarin kamu lolos, ya itu kasih karunia Tuhan. Kali ini jangan korupsi lagi ya. Ada kesempatan korupsi lagi. Tuhan mungkin pernah berkata kepada saudara, stop ya, jangan nonton film-film yang nggak bagus, ya. Yang katanya blue gitu ya. Nah, stop, karena itu akan membawa kamu tercemar, hidupmu tercemar, ya. Oke Tuhan, tapi kita nonton lagi, ya. Di saat yang lain, Tuhan sudah ingatkan kita, stop ya, jangan selingkuh lagi ya. Tapi kita masih lakukan. Stop ya, jangan mencuri lagi. Stop ya, jangan memfitnah lagi. Stop ya, jangan berdusta lagi. Tapi kita sering abaikan. Pada waktu kita sering abaikan apa yang Tuhan katakan kepada kita, roh kita akan jadi tuli, saudara. Ya, roh kita akan tuli. Roh kita akan lama-lama tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan. Karena apa? Karena kita dengan sengaja menolak apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi saudara, ada 3 hambatan utama kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah, saya ulangi, adalah ketidakpercayaan kita. Iman kita harus kita kasih makan, ya. Kemudian yang kedua adalah roh yang tidak berkembang, ya. Yuk kita mulai imbangi, roh kita harus diberi makan lebih banyak daripada tubuh dan jiwa kita. Yang ketiga adalah kita harus mulai belajar taat pada saat Tuhan berbicara kepada kita. Karena kalau tidak, roh kita akan tuli. Nah, selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa memiliki telinga yang peka? Ya, ada 2 hal, singkat saja hanya 2, supaya kita bisa memiliki telinga yang peka, bisa mendengar suara Tuhan, supaya kita tidak salah memutuskan apa yang akan kita putuskan di depan. Jadi kalau tadi kita sudah tahu hambatan-hambatannya, sekarang kita belajar bagaimana kita mempertajam telinga kita supaya bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan bisa memberikan batasan, ya. Pada saat kita membaca firman Tuhan itu bisa memberikan batasan-batasan, yang benar mana, yang salah mana, betul ya? Firman Allah juga bisa membuat kita menyelaraskan roh kita sehingga kita bisa membedakan hal-hal rohani dan hal-hal duniawi. Kemudian firman Allah bisa memberikan konfirmasi apa yang diucapkan Roh Kudus pada kita. Jadi kadang kita mendengar sesuatu, ini kayaknya Tuhan bicara nih. Tapi kalau misalnya Tuhan bicara, saya harus ceraikan istri saya untuk kawin sama kamu. Nah, coba dicek firman Tuhan. Ini bertentangan enggak? Gitu ya. Kalau bertentangan berarti bukan. Ya, gitu ya. Kemudian yang keempat, firman Allah membasuh batin kita dari kecemaran dan kenajisan. Betul ya? Pada saat kita membaca firman, ya, kita tuh dikuduskan hati pikiran kita. Kemudian yang kelima, firman Allah mengalahkan iblis. Ya, saya percaya bahwa iblis itu tidak tinggal diam pada saat dia kalah. Iblis itu akan mencoba menarik Anda kembali untuk jadi hopengnya, gitu ya. Kalau dulu jadi hopengnya iblis, sekarang bukan. Nah, tapi iblis tuh nggak putus asa. Dia tuh akan mencoba mengajak kita kembali jadi hopengnya. Ngerti hopeng ya? Hopeng itu teman baik, ya, teman baik. Jadi kalau kita dulu pernah sudah dibebaskan dari cengkeraman iblis, nah iblis itu nggak tinggal diam.
firman Allah itu adalah pedang roh. Pada saat kita membaca firman Allah, kita bisa melawan iblis. Amin. Amin ya. Yang keenam, firman Allah memberi makan roh kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan, dengan kita makan firman Tuhan, roh kita akan makin gemuk, makin dewasa. Haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Yosua 1 yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan itu akan membuat kita tuh berhasil dan beruntung. Amin. Amin ya. Oke. Tadi yang pertama, untuk kita bisa belajar peka mendengar suara Tuhan adalah baca firman. Karena firman itu powerful. Firman itu punya manfaat yang bahkan bisa melawan iblis. Amin. Yang kedua, untuk kita bisa belajar peka untuk mendengar suara Tuhan adalah berdoa di dalam roh. Dalam Yohanes 4 ayat ke-23 dan 24 dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, mungkin kita sudah berdoa setiap hari. Mungkin kita sudah ke gereja setiap hari. Mungkin kita sudah membaca firman setiap hari. Tapi ada satu yang kurang, saudara. Tuhan katakan bahwa dalam Kisah Para Rasul, yuk kita baca. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ke-17. Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-16 sampai 17. Ini Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya sebelum Dia mati di kayu salib. Dia katakan bahwa Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa Dia tuh kalau sudah naik ke surga, Dia tuh tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia menjanjikan seorang penolong. Seorang penolong itu berarti seorang yang setara dengan Tuhan. Nah, dan itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa bahwa hidup saudara itu selalu kalah setiap hari, kok rasanya saya tuh kalah terus setiap hari, saudara saat ini membutuhkan Roh Kudus. Amin. Saudara membutuhkan Roh Kudus karena dengan Roh Kudus kita tuh diberi kemampuan supranatural yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Amin ya. Karena Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita. Nah, dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi baptisan Roh Kudus itu penting, gitu ya. Kita nggak cukup dibaptis air. Di sini Yohanes katakan bahwa kita tuh akan dibaptis Roh Kudus juga. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8
Ketika rasul-rasul, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 dan 17 dikatakan bahwa ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua orang rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara, saudara yang merasa belum menerima Roh Kudus, setelah khotbah ini saya akan berdoa buat kita semua untuk kita menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Ya, karena ini saatnya kita tuh tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan otak kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan relasi kita. Kita membutuhkan Roh Kudus. Amin. Karena apa? Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah yuk kita connect terus sama Tuhan. Supaya kita bisa strong, supaya kita bisa kuat. Yuk, Tuhan sudah janjikan Roh Kudus untuk hidup diam dalam setiap kita. Dan saya berdoa hari ini untuk kita semua bisa menerima Roh Kudus. Amin, haleluya ya. Kemudian apa yang kita dapatkan dalam baptisan Roh Kudus? 3 hal yang didapat dalam bahasa roh. Yang pertama adalah kita memiliki karunia dan kuasa dalam hidup kita. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Kemudian itu membangun diri kita sendiri. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kemudian yang ketiga, bahasa doa sebagai pengantara. Dalam Roma 8 yang ke-26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi mungkin kita pernah mengalami pada saat kita mau berdoa, kita udah nggak tahu mau berdoa apa. Betul ya? Kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh sudah rasanya udah nggak tahu mau doa apa. Nah, di saat itulah Roh Kudus yang akan mentranslate apa yang menjadi keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, itulah fungsi Roh Kudus yang diam dalam kita. Pada saat Roh Kudus diam dalam kita, dia tuh mengerti bagaimana kita harusnya berdoa dan dia membantu kita supaya kita bisa berdoa. Haleluya. Kemudian yang terakhir, untuk kita bisa sama-sama belajar mendengar suara Tuhan. Ini ada beberapa tips untuk kita mulai lakukan setiap hari. Yang pertama, kita harus punya waktu khusus buat Tuhan, ya, bukan waktu sisa, ya, jangan dibalik ya. Waktu khusus berarti pada waktu bangun tidur, waktu buat Tuhan nomor 1. Baru yang lain, itu namanya waktu khusus, ya. Kemudian yang kedua, membaca dan merenungkan firman secara rutin, ya. Jangan bolong-bolong, mulai baca firman secara rutin. Kemudian yang ketiga, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam roh sampai terjadi kelepasan. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita tuh harus berdoa di dalam roh sampai terjadi kelepasan. Yang keempat, nantikan Tuhan. Kadang kita sudah berdoa, lupa menantikan Tuhan. Tuhan mau bicara, kita udah pergi. Ya, ini nggak kalah penting. Kita harus punya waktu juga untuk berdiam diri, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah mentaati, mulai patuh apa yang menjadi tuntunan Tuhan, lakukan, jangan dilanggar. Yang berikutnya adalah yuk kita naikkan level kita. Setelah kita lakukan itu, naikkan level. Kalau dulu bisa baca 1 pasal, naikkan level 2 pasal, naikkan level 3 pasal. Kalau dulu bisa berdoa 10 menit, naikkan level 20 menit, 30 menit, dan seterusnya, diulang setiap hari. Saya percaya dengan kita melakukan ini secara rutin, saya percaya bahwa roh kita akan dibangkitkan dan kita akan belajar peka mendengar suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Saya mau membacakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul pasal yang ke-30. Ini kisah mengenai Cornelius. Bapak Ibu pasti pernah baca juga bahwa Cornelius ini adalah seorang perwira Romawi dan dia adalah seorang yang saleh. Dan dia mendapat penglihatan dari malaikat. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tetapi tiba-tiba ada seseorang berdiri di depanku, pakainya berkilau-kilau, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Dan seterusnya saya bacakan di ayat yang 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Ya. Ayat yang ke-44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi Cornelius adalah seorang perwira Romawi yang tidak mengenal Allahnya orang Israel. Tetapi dia adalah orang yang saleh, orang yang berdoa setiap hari, orang yang amalnya banyak. Tuhan datang kepada dia dan dia menyuruh Petrus datang supaya dia menerima karunia Roh Kudus. Berarti saudara, amal baik kita itu kurang. Doa-doa kita mungkin kurang. Kebaikan kita mungkin kurang. Ya, di mata Tuhan itu kurang. Dia mau perlengkapi kita dengan Roh Kudus. Amin. Pada saat kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita bisa melakukan lebih daripada yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Haleluya. Kita akan diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Haleluya. Yang rindu hari ini untuk menerima baptisan Roh Kudus, mari kita buka kedua tangan kita, sama-sama kita berdoa. Saya percaya Tuhan rindu setiap orang menerima Roh Kudus. Mungkin saudara merasa bahwa saya tidak layak Tuhan, karena saya baru tadi pagi berbuat dosa Tuhan. Saya sedang mengecewakan Engkau Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa saya tadi pagi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa aku telah menebus engkau dengan darahku yang kudus. Tuhan telah mati di kayu salib untuk dosa-dosamu, dan bahkan Tuhan tidak mengingat lagi setiap dosamu. Yang kita perlu lakukan saat ini adalah bertobat, minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan sucikan setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu dan akan tinggal dalam hidupmu, dan dia akan berkuasa atas hidupmu, sehingga engkau tidak kalah lagi terhadap masalah-masalah di dunia ini. Godaan-godaan, cobaan-cobaan, dakwaan-dakwaan iblis, engkau bisa melawannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Holy Spirit rain down. Oh, haleluya. Holy Spirit rain down. Haleluya, haleluya.
masing-masing berdoa kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, Engkau masuk dalam hidupku. Aku mau Roh Kudus, Engkau diam di dalam aku. Rain down, rain on Lord. Katakan, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain. Holy Spirit, rain down in this place. Rain down, rain on Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, rain. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Holy Spirit, rain. Yang belum bisa berbahasa roh, minta Tuhan karuniakan itu kepada kita. Rain on. Katakan, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Shalalabaralayalalalayalalalalalaya. Mari Roh Kudus masuk dalam setiap kami Tuhan. Kami mau Roh Kudus, Engkau yang berkuasa atas hidupku saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Rain down, rain on. Nyanyikan sekali lagi. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau kuasai hidup kami. Kami mau Tuhan, kami menerima karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau menjadi Raja dan Tuhan atas hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan, kami memiliki telinga yang peka Tuhan, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memimpin hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan apapun juga Tuhan. Masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami dipimpin Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara berdoa dalam bahasa roh. Mari doa, mari doa. Tuhan, kami mau Tuhan memiliki telinga yang peka Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami lupa membaca firman-Mu Tuhan, sehingga roh kami menjadi kerdil Tuhan. Ampuni Tuhan kalau iman kami saat ini Tuhan lagi pudar Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau kembali Tuhan membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau Tuhan, kami menerima karunia-Mu Roh Kudus dan berkuasalah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu dipimpin Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan Tuhan. Tidak ada yang bersama-Mu Tuhan, tidak perlu kami takutkan Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakan kekekalan. Pada saat Engkau datang yang kedua kali Tuhan, Engkau akan menjemput kami di awan-awan permai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai membaca firman Tuhan. Mari Tuhan materaikan untuk menjadi berkat buat setiap kehidupan kami Tuhan. Biar itu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami.
Dan kami akan bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan, 30, 60, 100 kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima anggur dan roti, dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Facebook di rumah, ibadah di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyiapkan anggur dan roti. Perjamuan kudus hanya untuk anak-anak di atas 12 tahun ya. Anak kecil tidak diperbolehkan. Mari yang sudah, mari yang belum bisa ini. Nyanyikan pujian ini Saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar, sungguh besar. Mari kita mengenang akan kematian Yesus di atas kayu salib. Bagaimana pengorbanan Tuhan untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebab terlalu dalam dimengerti, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak menselami bagiku, sungguh indah. Syakaralabaya syakarabara-bara-bara-bara. Kami berdoa Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga saat kami makan tubuh dan darah Kristus, kami kedapatan Tuhan sebagai orang-orang yang tak bercacat celah. Dan biarlah hari ini Tuhan ampuni setiap perkataan kami,
Ampuni setiap tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itulah yang menyucikan kami, itu yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami kedapatan sebagai orang-orang yang benar untuk kami makan dan minum tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita angkat roti ini, ada ayat firman Tuhan di situ. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara, aminkan ayat firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita secara pribadi. Peka akan mendengar suara Tuhan. Peka akan tuntunan Tuhan. Tuhan dapat berbicara melalui ayat firman Tuhan, melalui situasi, melalui orang-orang di sekitar kita. Dan kita percaya hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan Tuhan katakan pertobatan. Tuhan katakan jangan lakukan itu lagi. Dan ingatlah hari ini waktu kita duduk dan makan tubuh dan darah Kristus, kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus yang begitu besar, yang seharusnya kita mati dan binasa, tapi kita hari ini hidup dan kita siap untuk menerima hidup yang kekal. Haleluya. Mari saudaraku, angkat roti ini atas kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita yang percaya kita makan bersama dalam nama Yesus. Shikara bara 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 bara. Kinara labaya shikidi di di Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak ingin kami binasa, sehingga Engkau terus menarik kami untuk dekat dengan Engkau. Mari Tuhan Kau basuh kami dengan darah-Mu. Kau basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Sebab kami percaya kuasa darah Kristus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Hari ini Tuhan, mari kita angkat cawan ini atas kepala kita. Hari ini kami mau katakan, mari Tuhan, terus basuh kami dengan darah-Mu. Sebab oleh karena kuasa darah-Mu membebaskan kami. Kau mentahirkan kami kembali Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosa, ia setia dan adil, dan ia akan mengampuni setiap dosa-dosamu. Dan hari ini percayalah, waktu darah Yesus dicurahkan, ada kehidupan yang baru Tuhan berikan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita yang percaya kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari bukalah kedua tanganmu. Mari ucapkan syukur. Mari katakan terima kasih Tuhan. Oh ya Rabaya shididididadada. Mari katakan syukurmu kepada Tuhan atas kesehatan, atas keluarga, atas anak-anakmu, atas pekerjaanmu. Ora bapa shikiri di na 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 na. Ora la baya
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, ingatlah bahwa hari ini Tuhan ingatkan untuk kita peka mendengar suara Tuhan. Tuhan ingatkan untuk kita terus dekat kepada Dia, ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Pada hari ini jika ada tadi saudara, Tuhan ingatkan untuk kau bertobat, untuk kau memulai lagi dari awal, untuk pelayananmu, untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu. Doakan itu kepada Tuhan. Juga engkau yang ada di rumah-rumah, engkau mungkin sedang isolasi mandiri, percayalah bahwa hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu. Hari kau peka mendengar akan suara Tuhan, peka akan tuntunan Tuhan. Mungkin hari-hari ini sedang tidak enak terjadi atas hidupmu, tapi percayalah Tuhan punya rencana. Bahkan engkau yang sedang sakit COVID, engkau yang sedang sakit apapun, katakan pada Tuhan, aku sudah disembuhkan. Aku sudah disembuhkan. Haleluya. Dan engkau yang sedang berdoa untuk pemulihan keluarga, mari doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Bless Family Brings Miracle terjadi di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kamu dengarkan firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujungnya. Aku berkata kepadamu, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari saudaraku, hari ini kau yang sudah terima pemulihan, kau yang sudah terima kemenangan, tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Mari lambaikan tanganmu saudara. Katakan terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudaraku, hari ini waktu cepat berlalu, sudah tiba waktunya di minggu yang pertama di bulan September. Dan kita biasa di minggu yang pertama kita bersama-sama memberikan persepuluhan kita saudara. Dan mungkin persembahan khusus Bapak Ibu Saudara melalui amplop, yang belum menerima bisa ambil di pintu masuk. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah bisa melalui nomor rekening gereja yang tertera. Dan juga ada barcode yang bisa di-scan.
Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita ya Tuhan, sebab kami hari ini menyembah pada Allah yang hidup. Tuhan, Kau Allah yang terus memelihara hidup kami. Sedikit pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengembalikan persepuluhan kami akan memberikan persembahan khusus, persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah menjadi satu benih iman kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar atas kami. Sebab orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap taburan kami hari ini, biarlah itu menjadi pelebaran akan kerajaan Tuhan di Bali ini, juga untuk gereja ini Tuhan. Terus Kau pakai menjadi berkat, menjadi saksi di sekitar wilayah Kuta ini. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dengan penuh sukacita akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Berkati dengan segala kebaikan, ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami dari tim Gembala pengerja di tempat ini mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir datang ke gereja ini. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama, kami mau menyapa. Karena saya lihat pakai masker ada banyak jiwa baru. Ya, bangkit berdiri Saudara. Ya, kasih tos kanan kiri tos. Selamat datang di Miracle Service. Selamat datang keluargaku. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Selamat datang di Miracle Service. Selamat datang keluargaku. Sukacita, damai sejahtera, Hosana. Alami mujizat, alami kelepasan, kesembuhan terjadi dengan kuasa-Nya. Alami kelegaan, alami kemenangan, pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, bersama kita untuk kemuliaan-Nya. Bless family brings miracle. Ya, bagi jiwa baru. Ya, jadi kami memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Nanti yang belum pernah mendapat souvenir dari Kuta Press Center, ya, nama gedung ini Kuta Press Center. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengambil di pas pintu keluar nanti. Ya. Terus yang berikutnya Saudara, yang berikutnya adalah untuk ini Saudaraku, media sosial. Ya, jadi kita memang di masa PPKM itu juga peran media sangat begitu penting gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya Instagram, ya Saudara bisa @Kuta Press Center. Kuta Press Center.
IG-nya Kute Presenter. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mendukung melalui Instagram Kute Presenter. Lalu juga bisa follow Facebook kami di GBI Miracle Bali. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu Saudara bisa datang ke tempat ini on-site, tapi saudara bisa bagikan link Facebook kepada saudara-saudara yang ada di luar daerah Bali. Juga ada link YouTube. YouTube-nya adalah GBI Miracle Service Bali TV. Ya, dan jangan lupa di-subscribe. Ya, biarlah saudaraku melalui tempat ini kita terus berdoa. Ya, dari tempat ini nanti enggak cuma hanya 1 kali ibadah, 2 kali ibadah, 3 kali ibadah, ada banyak jiwa-jiwa di sekitar Kute ini diselamatkan buat Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita sama-sama dulu baca Mazmur 91. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanya bagimu. Untuk kamu Bapak Ibu, buka kedua tanganmu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Mari Bapak Ibu, saya berdoa biar setiap dari kita memiliki hati, telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan seperti seorang murid, dan kita bisa memberi kekuatan buat orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Mari Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus, dan pengurapan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang telah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sedikit pengumuman, kita akan ada rencana untuk ibadah